Selamat datang di kelas workshop visual. Pertemuan ini kita akan membahas tentang garis imajiner. Pemahaman garis imajiner ini penting adanya untuk para pembuat film, karena dengan garis imajiner, penonton dapat mengerti hubungan shot satu dengan shot lainnya, sehingga menjadi film yang bercerita utuh. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Namun sebelum kita membahas lebih detailnya, kita saksikan dulu video animasi ini tentang garis imajiner. Garis kaidah 180 derajat atau juga disebut garis imajiner adalah garis khayal yang menjadi acuan bagi kameramen dalam mengambil gambar. Untuk menentukan garis imajiner, kameramen harus menentukan dahulu shot utama yang akan diambil dan shot berikutnya tidak boleh melewati garis imajiner, sehingga menghasilkan kesinambungan gambar yang tujuannya membuat penonton mengerti ruang dalam adegan. Jika kameramen menyeberangi garis imajiner, maka gambar akan memberikan informasi yang salah. Sehingga gambar yang dihasilkan tidak berkesinambungan dan akan membingungkan penonton. Ya, begitulah pemahaman dasar dari garis imajiner. Dari video tersebut, mungkin kalian akan memahami fungsi utama dari garis imajiner. Pemahaman dasar pertama yaitu harus ada kesadaran bahwa ruang visual kita berada berhadapan dengan penonton. Dan penonton tidak mungkin dipaksa untuk berseberangan dengan ruang visual kita. Seterusnya juga dipahami bahwa ruang visual berada pada satu muka, sehingga ruang perspektif di dalam ruang visual itu dalam satu arah pandangan. Lalu pemahaman dasar selanjutnya adalah ketika kita membuat sebuah garis imajiner, hal tersebut mengakibatkan bahwa ketika kita akan memecah gagasan visual, bagaimanapun harus disadari terdapat bidang perspektif satu muka, sehingga seolah ada garis yang memisahkan bidang muka dan bidang belakang. Hal ini penting dipahami sebagai dasar fungsi perspektif satu muka menjadi acuan kesinambungan. Inilah yang disebut garis imajiner. Oke, pemahaman dasar selanjutnya adalah ketika kita udah bisa menentukan ruangnya, maka dibuatlah sudut 180 derajat atau garis lurus yang menjadi acuan bidang muka, di mana frame berada di depan penonton. Oke, slide berikutnya adalah akan lebih memperjelaskan tentang garis imajiner. Dalam gambar ini, terlihat ada garis berwarna hitam horizontal. Garis tersebut adalah garis imajiner. Dan di situ juga terdapat dua bulatan di tengah garis hitam tersebut. Itu disimbolkan sebagai blocking dari pemain. Dan di sisi luar itu terdapat kamera. Dan seandainya kita memasang 3 kamera. Di situ, itu bisa terlihat 1, 2, dan 3 kamera tersebut itu tidak boleh menyeberang ke garis seberang. Jika kita menyeberang, contohnya seandainya kamera 1 menyeberang ke bagian 180 derajat yang di dalam, maka kamera 1 tersebut akan menghasilkan gambar yang tidak berkesinambungan, atau lebih tepatnya melanggar garis imajiner atau peraturan garis 80 derajat. Di slide berikutnya ini akan lebih memperjelaskan tentang garis imajiner, di mana di situ terdapat dua area, yaitu dua area. Yang pertama adalah area pink, yang kedua adalah area hijau. Di dua area tersebut, kita menaruh
objek atau talent atau orang. Si talent yang berbaju warna biru itu ada di sebelah kanan, dan talent yang berbaju warna orange itu ada di sebelah kiri. Jika diambil dari kamera yang berwarna abu-abu, maka kamera tersebut akan menghasilkan sesuai dengan gambar tersebut. Nah, jadi bisa dilihat itu hasilnya. Jadi apa yang ada di depan kamera akan terrealisasi juga posisinya atau blockingnya sesuai dengan di dalam di realita. Namun hal beda hasilnya jika kita shot berikutnya itu melanggar dari garis imajiner. Jadi dia shot pertama mungkin ada di garis di area warna hijau. Lalu shot berikutnya, shot keduanya itu ada di area merah. Maka hasilnya akan menghasilkan gambar yang tidak berkesinambungan. Bisa dilihat di situ, jadi seakan-akan gambar yang dihasilkan adalah baju yang berwarna biru itu mengobrol dengan dia sendiri karena arah pandangnya yang salah. Dan begitupun juga dengan baju berwarna orange. Seakan-akan dia berbicara pada diri sendiri karena arah pandangnya yang juga salah. Jadi dari slide ini mungkin sudah menjelaskan fungsi dari garis imajiner tersebut. Slide selanjutnya adalah saya akan membahas tentang fungsi dalam adegan, yang pastinya fungsi dari garis imajiner itu apa sih dalam adegan gitu. Fungsinya adalah pertama menjaga kesinambungan, yang seperti slide sebelumnya ini. Jadi biar talent itu seakan-akan berbicara pada lawannya gitu. Jadi seakan-akan mereka mengobrol, arah pandangnya sama gitu. Dan kedua adalah matching action. Jadi apa yang dilakukan oleh talentnya atau adegannya dilakukan itu menghasilkan matching action. Intinya matching action, matching look, dan matching position dan matching movement ini adalah menitik beratkan kepada kesinambungan. Oke, slide yang terakhir adalah sebenarnya kita bisa melanggar garis imajiner tersebut. Jadi seandainya kita shot pertamanya ada di area berwarna hijau tadi. Lalu shot kedua kita itu pengen ada di sebelah area warna merah gitu. Sebenarnya bisa itu dilakukan, tapi harus ada caranya gitu. Tidak boleh tiba-tiba langsung pindah. Harus ada neutral shot namanya. Neutral shot itu apa? Bisa diwujudkan dengan gimana gitu kan. Neutral shot itu bisa diwujudkan dengan kamera bergerak. Jadi kameranya itu bergerak. Jadi awalnya seandainya ada di area warna hijau tadi, lalu dia pengen pindah ke area berwarna merah. Maka kamera tersebut harus bergerak dari warna hijau, lalu menyeberang masuk ke dalam area berwarna merah. Kenapa harus bergerak kameranya? Karena untuk memberi informasi ke penonton bahwa kamera atau pembuat film ini mau berpindah nih lokasinya gitu kan. Jadi penonton juga tidak kaget dengan posisi dari pemainnya tersebut. Oke, kalau seandainya kameranya tidak bisa bergerak karena tidak punya alatnya, tidak punya dolly atau tidak punya track, maka objeknya bisa bergerak. Kalau seandainya memang terpaksa harus melanggar garis imajiner, maka kalau tadi kamera yang bergerak, nah sekarang objeknya yang bergerak gitu kan. Boleh ke kanan, boleh ke kiri, asalkan tetap memperhatikan logika 180 derajat. Lalu yang ketiga caranya itu dengan cutaway. Cutaway itu seandainya contohnya pada shot pertama tadi
ada di area hijau, pemain yang berwarna biru ingin memukul atau menampar si pemain baju berwarna orange. Lalu kita cut away. Lalu kita potong ketika dia menampar, potong, mungkin gelas jatuh gitu kan. Mungkin gelasnya itu jatuh, gelas yang dipegang oleh pemain berwarna orange itu jatuh. Tas. Terus kita close up ke gelas tersebut pecah. Tas. Gitu kan, pecah. Cas. Pas pecah, setelah shot pecah itu, lalu kita masuk ke dalam shot selanjutnya dengan menyeberang garis imajiner. Itu tidak apa-apa karena kita udah memberi netral shot di dalam shot cutaway yang berupa pecahan gelas tadi. Oke, itu slide terakhir dari saya dalam pertemuan pertama ini dengan topik garis imajiner. Jadi garis imajiner ini merupakan salah satu syarat penting sebuah film yang naratif. Sebuah film yang ingin terus berkesinambungan. Jadi agar tidak membingungkan ke penonton mengenai posisi atau blocking dari pemain dan kamera, jadi penonton harus paham, pembuat film harus paham tentang posisi dari garis imajiner ini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa 2 minggu lagi dengan pertemuan komposisi visual. Terima kasih.